Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5 and our material is about natural grammar, mind and speaker performance. Dan pada pembahasan kali ini ada beberapa rumusan masalah yang telah kami siapkan, yaitu apa saja kriteria psikologi untuk menilai tata bahasa, apa saja ketidakcukupan penjelasan tata bahasa berbasis sintaks oleh Chomsky, bagaimana tata bahasa terkait kinerja, kemudian apa saja keutamaan pemahaman ucapan, apa saja ketidakcukupan tata bahasa fungsional dan kognitif, bagaimana anak belajar tata bahasa alam, kemudian yang terakhir, bagaimana menuju teori tata bahasa alam dalam kaitannya dengan pemikiran dan fungsinya dalam pemahaman dan produksi kalimat. Itulah 7 rumusan masalah dari kelompok 5 yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Kriteria psikologis untuk penilaian tata bahasa. Jadi ahli bahasa telah lama berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan utama linguistik. Kami akan memberikan sejarah singkat dari kontroversi tersebut dan kemudian mengingat keinginan tujuan akhir untuk psikologi. Kami akan menilai psikologis kecukupan tata bahasa. Untuk tujuan ini, kami juga akan mempertimbangkan sifat penguasaan bahasa anak, khususnya hubungan pemahaman wicara dan produksi wicara. Kriteria psikologi nomor 1, tata bahasa kebenaran Tuhan. Linguistik sebagai cabang psikologi pada paruh pertama abad ke-20, ahli bahasa terbagi di masalah psikologi. Beberapa ahli bahasa seperti Bloomfield berargumen validitas psikologi dari deskripsi bahasa itu adalah penulisan. Ahli bahasa seperti Bloomfield berpendapat bahwa apa yang mereka tulis tidak hanya deskripsi bahasa, tetapi juga mengenai deskripsi tentang apa yang telah dipelajari orang. Saat ini, sebagian besar ahli bahasa telah mengadopsi tujuan kebenaran Tuhan untuk grammar. Mereka setuju bahwa kami memiliki tata bahasa dalam pikiran kami dan tata bahasa itu dalam beberapa cara digunakan dalam proses psikolinguistik untuk memproduksi dan memahami kalimat. Menariknya, tren kebenaran Tuhan yang sekarang dominan ini dimulai oleh Chomsky. Yang anehnya dikatakan beliau pada awalnya adalah pendukung sekolah hokus pokus yang merupakan kebalikan dari teori tata bahasa kebenaran Tuhan. Pergeseran dari hokus pokus to God's trust. Kasus Chomsky bagus untuk menggambarkan dua pandangan utama yang berlawanan dari tujuan linguistik, karena Chomsky merupakan seorang ahli bahasa yang berada di periode yang berbeda dari perkembangan teoritisnya. Chomsky telah menganjurkan masing-masing sudut pandang ini untuk hokus pokus pada 1950-an, tetapi ia bergeser ke kebenaran Tuhan di tahun 1960-an. Selama periode hokus pokusnya, studi tentang makna, semantik, dan mentalisme diejek oleh Chomsky karena melibatkan mistisme dan hantu. Dia berbagi sikap anti-mentalis Bloomfield, meskipun dia menyimpang dari pendekatan psikologis Bloomfield terhadap tata bahasa, lebih memilih pendekatan formalistik non-psikologi. Kemudian, dalam dekade berikutnya, Chomsky turun drastis dari linguistik mentalistik, melangkah lebih jauh dengan mendefinisikan linguistik sebagai sebuah cabang psikologi kognitif. Oleh karena itu, dalam pengertian teknis, teori linguistik adalah mentalistik karena berkaitan dengan menemukan realitas mental yang mendasarinya perilaku aktual. Chomsky tidak hanya menganjurkan mentalisme, tetapi dia bahkan melangkah lebih jauh dengan menempatkan entitas psikologis bawaan dalam tradisi. Periode hokus pokus tahun 1950-an oleh Chomsky. Dalam teori aslinya, Chomsky dengan keras menyerang mentalisme dan membantah terhadap masuknya makna atau semantik dalam tata bahasa. Pandangan ini paling tegas disajikan dalam disertai doktoralnya dalam struktur logis dari teori linguistik. Hal ini tidak banyak ditangani dalam bukunya Struktur
sintaksis, yang pada dasarnya adalah sebuah kutipan dan berfokus terutama pada tata bahasa daripada tentang masalah psikologis maupun filosofi. Struktur sintaksis Chomsky dengan jelas mencerminkan gagasan dalam kutipan yang telah dikutip dalam makalah kami. Tata bahasanya terdiri dari berbagai set aturan. Yang aneh dari tata bahasa ini adalah tidak ada komponen yang berurusan dengan arti kalimat. Pelukan Chomsky pada mentalisme kebenaran Tuhan. Kami menemukan Chomsky sekarang berkata, jelas setiap penutur bahasa telah menguasai dan menginternalisasi tata bahasa generatif yang mengekspresikan pengetahuannya tentang bahasanya. Chomsky 1865. Penegasan bahwa linguistik adalah salah satu cabang dari psikologi kognitif yang terus dipegang oleh Chomsky. Pandangan ini sangat meyakinkan sehingga menjadi diterima secara luas oleh sebagian besar ahli bahasa. Bahkan sebagian besar kritikus, Chomsky paling gigih saat ini berpendapat dengannya tentang tujuan linguistik sebagai gambaran tentang pengetahuan bahasa yang dimiliki dan digunakan masyarakat. Teori asli Chomsky telah berubah total. Dia meninggalkan hokus pokus dan berusaha sekuat tenaga untuk kebenaran Tuhan, menyatakan linguistik sebagai cabang psikologi kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Suban. I am from group 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi di poin 11.2. Oke, langsung saja. Ketidakcukupan penjelasan dari tata bahasa berbasis sintaks Chomsky mengingat kriteria psikologis untuk teori tata bahasa yang baik. Sekarang, mari kita pertimbangkan kecukupan psikologis dari grammar ilustrasi saat ini. Pertama, kita akan melihat tata bahasa berbasis sintaks Chomsky secara terang-terangan jenis model kinerja. Nanti setelah mempertimbangkan kriteria lebih lanjut, kecukupan tata bahasa yang didasarkan pada esensi anak penguasaan bahasa. Kami akan menilai kecukupan grammar berbasis makna seperti yang dimiliki oleh fungsionalis Dick Bates dan Max Wien dan orang-orang dari konseptualis seperti Langacker dan kognitif Lakoff. Poin 11.2.1 kompetensi teori kinerja Chomsky. Bagi Chomsky, aktivitas yang terlibat dalam produksi dan pemahaman kalimat melibatkan kompetensi tata bahasa mental tunggal yang melayani keduanya dari dua proses kinerja penting ini. Ini untuk teori kinerja. Jadi ini teori kinerja ini terdapat 2 poin. Poin pertama itu menjelaskan produksi kalimat, yaitu bagaimana penutur mengambil ide dan menerjemahkan mereka yang menjadi suara ucapan. Poin kedua untuk menjelaskan pemahaman kalimat, yaitu bagaimana pembicara saat menerima suara pidato memulihkan ide dari suara itu. Grammar berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang dimiliki setiap performance proses yang membutuhkan. Hubungan kompetensi dengan kinerja untuk Chomsky adalah bagian keseluruhan dengan kompetensi menjadi bagian atau komponen dari keseluruhan. Poin 11.2.2. Mengapa tata bahasa Chomsky itu sendiri tidak bisa model kinerja tidak bisa.
Model kinerja karena organisasi tata bahasa Chomsky dengan sintaksis primer. Jelas bahwa tata bahasanya tidak sesuai dengan salah satu dari proses kinerja pemahaman ucapan atau produksi ucapan. Benar, proses pemahaman harus dimulai dengan suara sebagai masukan dan makna sebagai miliknya keluaran. Seseorang pendengar suara ucapan dan memberikan maknanya kepada mereka. Skema untuk proses pemahaman adalah proses pemahaman ucapan suara ke X ke arti sebaliknya. Proses produksi yang sebenarnya dimulai dengan makna sebagai input dan terdengar sebagai keluaran. Seseorang memiliki gagasan yang menurutnya dia berikan suara pidato untuk menyampaikan maknanya. Skema untuk proses semacam itu akan menjadi proses produksi pidato, artinya X ke suara. Dalam dua skema ini X mewakili modus intervening, salah satunya menjadi tata bahasa Chomsky, ditambah modul lainnya. Heuristik strategi yang memungkinkan seseorang memberikan keluaran tertentu dengan memberikan masukan tertentu. Mengingat bagaimana makna, suara, dan sintaksis terkait dalam konsep tata bahasa Chomsky diperlihatkan sebelumnya, jelas bahwa tata bahasanya tidak bisa mungkin dengan sendirinya menjadi model kinerja penutur baik untuk pemahaman atau untuk produksi kalimat. Untuk titik asal Chomsky dalam tata bahasanya tidak ada arti kalimat atau bunyinya, melainkan dengan sintaksis kalimat. Dalam pandangannya, fungsi sintaks mandiri secara otonom dari makna dan suara. Oke, poin 11.2.3 kontradiksi psikologis. Dalam teori Chomsky, terlepas dari upaya banyak pendukung Chomsky yang brilian seperti Beaver, Fodor, dan Garrett, dan terlepas dari kenyataan bahwa mereka dan yang lainnya pernah bersama selama lebih dari 30 tahun. Tidak ada yang berhasil merancang model kinerja menggunakan tata bahasanya. Kami mempertahankan, bersama dengan banyak lainnya, bahwa sifat tata bahasa Chomsky yang salah. Bahkan kami berpendapat bahwa ada kontradiksi psikologis dalam teori Chomsky. Inti dari argumen kami terletak pada fakta yang dihasilkan oleh tata bahasa Chomsky, derivasi linguistik, yang tidak memiliki keberadaan psikologis. Inilah yang menyebabkan kontradiksi. Oke, poin 11.2.4 masalah empiris dengan gagasan Chomsky. Ada dua aspek dalam dugaan pengetahuan bahasa terakhir Chomsky. Yang satu menyangkut keadaan akhir yang digambarkan sebagai makhluk relatif stabil, dan yang lainnya menyangkut final negara yang mewujudkan tata bahasa generatif yang terdiri dari berbagai prinsip dan kondisi sintaksis. Satu kelompok studi Nagata membahasnya aspek pertama, sementara kelompok lain berurusan dengan aspek terakhir. Itu pasti menyebutkan bagaimanapun bahwa Chomsky tidak merinci apa yang dia maksud relatif dan stabil. Juga tidak mencantumkan prinsip atau kondisi yang mana dikenal dan digunakan oleh penutur suatu bahasa. Poin 11.2.4.1 status pengetahuan bahasa yang stabil diuji. Ada 3 kelompok. Penutur menilai kalimat target dengan tingkat penilaian menengah tata bahasanya. Namun, kelompok pembicara pertama menilai kalimat-kalimat ini dipasangkan dengan kalimat yang melibatkan tata bahasanya tinggi, atau bisa disebut jangkar tinggi. Itu kelompok kedua. Terus kelompok kedua mereka menilai ketika dipasangkan dengan kalimat yang melibatkan rendah tata bahasanya, maka bisa disebut dengan jangkar rendah. Kelompok ketiga mereka menilai
Kelompok ketiga menilai mereka tanpa menjadi diberikan kalimat jangkar. Efek kontras yang jelas ditemukan sehingga penutur yang diberi kalimat jangkar rendah menilai kalimat sasaran sebagai lebih gramatikal, sementara mereka yang diberikan kalimat jangkar tinggi cenderung menilai mereka kurang tata bahasanya. Efek penahan ditemukan juga untuk kalimat yang melanggar batasan sintaksis. Studi di atas yang melibatkan berbagai manipulasi eksperimental menyarankan bahwa penutur kriteria digunakan ketika penilai gramatikalis kalimat tidak stabil seperti yang dikonsumsikan Chomsky, tetapi berubah dengan cukup mudah dan sesuai dengan prediksi teori psikologis. Manipulasi menghasilkan ketidakstabilan yang tidak terduga dalam gagasan yang diucapkan pembicara sebenarnya memiliki tentang tata bahasa. Poin 11.2.4.2 Kesesuaian pembicara dengan pengetahuan gramatikal diuji. Dalam studi kelompok kedua, Nagata menunjukkan bahwa pembicara melakukannya tidak selalu berperilaku sesuai dengan prinsip sintaksis tertentu atau kondisi yang seharusnya mereka ketahui. Menggunakan kalimat jelas-jelas melanggar satu atau jenis prinsip atau kondisi sintaksis lainnya. Dalam menilai gramatik kalimat ini, penutur tidak berperilaku sesuai secara konsisten dengan teori Chomsky. Asosiasi refleksif anteseden tidak dibedakan baik dalam tugas resolusi refleksif online dan offline. Demikian pula, penutur bahasa Jepang tidak mengecualikan kalimat yang melibatkan yang tidak dapat ditafsirkan argumen proposisional yang berlebihan sebagai benar-benar tidak tata bahasa sesuai dengan prinsip Chomsky tentang interpretasi penuh yang dianggap untuk beroperasi dengan semua cara atau tidak sama sekali. Sebaliknya, ini hukuman diberi tingkat tata bahasa yang dinilai moderat. Selanjutnya hanya menambahkan tanda baca atau penekanan, meningkatkan penilaian gramatikalis dari kalimat yang melanggar prinsip ini. Temuan ini tampaknya tidak sesuai dengan temuan Chomsky yang menyatakan bahwa tata bahasa generatifnya mencerminkan pengetahuan ideal tentang bahasa itu yang memberikan dasar untuk penggunaan bahasa yang sebenarnya oleh pembicara atau pendengar. Poin 11.2.4.3 Kesimpulan. Teori Chomsky dikemukakan atas dasar pertimbangan bahwa ketika diuji secara empiris mungkin tidak mendukung teorinya. Sepertinya ada menjadi ketidakkonsistenan antara gagasan tentang pembicara atau pendengar yang diidealkan memiliki pengetahuan penuh tentang bahasa dan hasil yang diperoleh secara aktual kinerja speaker. Oke, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang performance related grammars atau tata bahasa terkait kinerja. Dalam linguistik, tata bahasa kinerja adalah deskripsi aturan atau strategi yang digunakan orang ketika mereka menghasilkan dan memahami kalimat. Tata bahasa kinerja jauh memusatkan perhatian pada produksi bahasa. Tata bahasa terkait kinerja ini terbagi atas dua, yaitu cognitive grammar atau tata bahasa kognitif dan functional grammars atau tata bahasa fungsional. Yang pertama, cognitive grammar atau tata bahasa kognitif. Tata bahasa kognitif adalah pendekatan tata bahasa berbasis penggunaan yang menekankan definisi simbolik dan semantik dari konsep teoritis yang secara tradisional telah dianalisis sebagai sintaksis murni. Kemudian yang kedua, functional grammars atau tata bahasa fungsional.
Tata bahasa fungsional berfokus pada cara bahasa disatukan sehingga makna dikomunikasikan untuk tujuan tertentu dan memandang bahasa sebagai sistem makna. Tata bahasa fungsional lebih tentang makna sebenarnya dari teks dan melihat bahasa sebagai sistem daripada aturan. Materi selanjutnya, Primacy of Speech Comprehension, keunggulan pemahaman ucapan. Di sini ada dua anak yang dibandingkan, yaitu anak-anak tanpa produksi bicara dapat memahami pembicaraan dan pemahaman bicara berkembang sebelum produksi bicara pada anak-anak normal. Yang pertama, children with no speech production can comprehend speech. Anak-anak tanpa produksi bicara dapat memahami pembicaraan. Tata bahasa dapat berkembang tanpa adanya produksi ucapan. Orang yang bisu tetapi pendengarannya dapat mengembangkan kemampuan untuk memahami ucapan tanpa mereka dapat menghasilkan ucapan. Kemudian yang kedua, speech comprehension developed prior to speech production in normal children, atau pemahaman bicara berkembang sebelum produksi bicara pada anak-anak normal. Anak-anak tidak mampu mengucapkan kata atau kalimat untuk tujuan komunikasi tanpa memperoleh pemahaman tuturan terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya, tidak terbayangkan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menghasilkan tuturan yang bermakna tanpa memiliki kemampuan untuk memahami tuturan. Seseorang tidak dapat menggunakan ucapan secara bermakna kecuali dia tahu apa arti dari ucapan tersebut. Baik, saya akan membahas di poin 11.5, yaitu ketidakmampuan fungsionalis dan tata bahasa kognitif. Kita telah melihat bagaimana ahli teori kognitif dan fungsional mengemukakan tata bahasa yang sesuai dengan proses pertunjukan, yaitu produksi ucapan, urutan komponen, dan proses dalam tata bahasanya, yaitu dimulai dengan makna, kemudian dilanjutkan melalui sintaksis dan leksikon, dan kemudian diakhiri dengan suara. Nah, selanjutnya di poin 11.6, bagaimana seorang anak mempelajari tata bahasa alami. Di poin ini dapat dibagi menjadi beberapa. Pertama itu pikiran anak dan bagaimana itu menjadi terbiasa untuk belajar bahasa. Di poin ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, anak-anak berusaha untuk memahami dunia tempat mereka dilahirkan. Bayi yang baru lahir menemukan dirinya di dunia fisik eksternal dan dunia internal yang masing-masing berusaha untuk dipahami. Pengalaman bayi dalam dunia fisik melalui inderanya dan memahami jumlah dasar entitas seperti objek, peristiwa, dan situasi. Kemudian yang kedua, kekuatan mental dasar yang berasal dari dunia fisik. Dari usia 2 hingga 6 tahun, ketika sudah mulai memasuki sekolah dasar, anak-anak belajar berbicara. Anak-anak sudah mulai belajar berbicara, misalnya dengan belajar menyebut kata ayah, ibu, atau benda-benda sederhana yang ada di sekitarnya. Seperti anak-anak dapat menyebut tangan, anjing, selimut, dan kata lain-lain. Kemudian anak-anak mulai belajar membedakan jenis kelamin, dan juga anak-anak sudah mulai belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan orang-orang terdekatnya. Kemudian juga anak-anak juga dapat belajar membedakan antara hal-hal yang dan yang buruk dan mengembangkan kata hati. Kemudian anak-anak juga membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Kemudian poin ketiga, anak-anak menjadi sadar akan dunia mental mereka sendiri dan bangga berusaha untuk memahaminya. Pada saat yang sama, ketika anak-anak berjuang untuk memahami dunia luar, mereka juga berjuang untuk memahami dan mengatur dunia mereka sendiri, dunia subjektif batin dari pengalaman dan pikiran mental. Mereka
belajar membedakan ide-ide tertentu tentang pengalaman mental yang melibatkan tubuh, fisik dan pengalaman tertentu seperti panas, dingin, gatal, nyeri, enak, nikmat. Mereka juga merumuskan pemikiran dalam bentuk proposisional, bukan menjadi bingung dengan kalimat, tetapi yang merupakan refleksi pikiran. Nah, menggunakan ide ini atau orang lain yang mungkin mereka ambil dari pengalaman mereka di dunia. Salah satu pemikirannya seperti contoh, kompor itu panas atau jari saya sakit. I think enough. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sri. I will explain material about yang pertama, anak-anak menjadi sadar akan dunia mental mereka sendiri dan berusaha untuk memahaminya. Nah, sini pada saat yang sama, ketika anak-anak berjuang untuk memahami dunia luar mereka, mereka juga berusaha untuk memahami dan mengatur dunia subjektif batin mereka. Subjektif batin mereka sendiri dan pengalaman dan pikiran mental. Nah, mereka belajar membedakan ide-ide tertentu tentang pengalaman mental yang melibatkan tubuh fisik mereka sendiri dan pengalaman tertentu seperti mereka merasakan panas, dingin, gatal, nyeri, kesenangan, dan lain sebagainya. Nah, mereka juga merumuskan pikiran dalam bentuk proporsional menggunakan ide-ide ini atau yang lain yang mungkin mereka ambil dalam pengalaman dunia lain mereka. Nah, next, anak mengumpulkan dan mengatur pengetahuan dari dunia fisik dan mental. Di sini seiring berjalannya waktu dan pengalaman anak semakin banyak, anak mengakumulasi lebih banyak pengetahuan tentang dunia fisik dan subjektifnya. Nah, anak belajar untuk mengidentifikasi berbagai objek, atributnya, dan bagaimana objek tersebut muncul dalam peristiwa dan situasi, ide dan pemikiran ini terintegrasi untuk memajukan pemahaman anak. Nah, di sini anak dapat belajar banyak tentang lingkungannya dan makhluk yang di sekitarnya tanpa anak-anak memperhatikan bahwa bersama dengan objek, peristiwa, dan situasi di lingkungan ada banyak suara yang dibuat orang lain di sekitar mereka seperti semua hal lain di lingkungan mereka. Nah, anak-anak mengambil tantangan untuk memahami suara ucapan ini. Okay, next, pengembangan tata bahasa alami. Sebuah tata bahasa berdasarkan pemahaman ucapan. Nah, yang pertama yaitu pembentukan leksikon mental. Dalam mengamati lingkungan mereka, anak-anak secara alami bertanya-tanya mengapa orang membuat ucapan itu terdengar seperti yang mereka lakukan, dan mereka berusaha untuk memahami fenomena ini. Mereka mencari keseragaman dan akhirnya mereka menyadari bahwa suatu ujaran tertentu terjadi dalam hubungan yang erat dengan objek, peristiwa, atau situasi lingkungan tertentu. Nah, anak biasanya mempelajari kata-kata yang maknanya sudah ada di dalam pikiran anak tersebut. Nah, seperti misalnya konsep kucing. Nah, anak kecil yang tidak memiliki gagasan tentang kucing atau gagasan lain mereka tidak dapat diharapkan untuk memperoleh makna dari bunyi ucapan kucing. Nah, tidak peduli berapa kali dikatakan kepada mereka tanpa objek kucing atau beberapa representasi dari itu hadir. Nah, anak perlu mengasosiasikan dengan yang diamati suara ucapan yang beberapa objek sebelum anak dapat memulai menghubungkan suatu makna dengan suara. Nah, ketika anak-anak belajar memahami arti dari kata-kata yang diucapkan seperti kata kucing, lari, dan lompat, mereka menyimpan pengetahuan bahasa ini dalam leksikon mental
yang tidak hanya mencakup kata-kata tetapi juga frasa yang berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan struktur kompleks. Anak-anak belajar untuk memahami kompleksitas yang mendasari kalimat negatif, kalimat pasif, kalimat pertanyaan, kalimat klausa relatif, dan lain-lain lagi. Dengan proses menebak arti dari konstruksi bicara yang tidak diketahui, hanya dengan demikian anak dapat mencatat bagaimana makna tersebut diungkapkan dalam pidato. Kejadian bersamaan dari konstruksi seperti itu sehubungan dengan objek, peristiwa, dan situasi yang relevan di lingkungan yang memberi petunjuk kepada anak tentang makna. Misalnya, anak mendengar kata no atau mengungkapkan kata no dalam situasi di mana anak tersebut menolak sesuatu atau dilarang untuk mengambil sesuatu, dan mereka cukup mudah untuk memahami arti dari kata-kata tersebut. Seperti menurut Klima dan Belugi tahun 1966 mencatat, anak-anak yang berbicara bahasa Inggris pertama kali menggunakan kata no di depan ucapan apapun yang diperintahkan untuk membuat negasi. Misalnya no money, no shiny sun, atau hanya kata no. Meskipun ucapan ini bersifat telegraf, namun makna proposisional yang mendasari ucapan ini jelas diketahui oleh anak-anak, seperti halnya orang dewasa dalam situasi bahasa asing yang hanya memiliki pengetahuan serupa tentang bahasa tersebut. Selanjutnya, materi tentang produksi dari pemahaman, perkembangan modul produksi tambahan. Strategi produksi harus dikembangkan oleh anak yang memanfaatkan karakteristik sintaksis yang terdiri dari grammar, pemahaman yang merupakan bagian dari tata bahasa alami. Modul seperti itu akan terdiri dari strategi dan fungsi khusus untuk berinteraksi dengan tata bahasa pemahaman. Penerapan modul produksi pada tata bahasa pemahaman yang secara sintaksis seiring dengan meningkatnya pengetahuan linguistik anak dalam tata bahasa pemahaman, dan anak tersebut mencoba menggunakan pengetahuan tersebut dalam produksi. Isi modul produksi akan mereka sesuaikan sendiri. Secara skematis, proses tersebut akan muncul dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu materi tentang pengembangan artikulasi bicara dan pengembangan urutan linear pidato. Ada variabilitas yang besar tentang kapan anak-anak mengucapkan kata-kata pertama mereka. Biasanya seorang anak mungkin mengucapkan kata pertamanya pada usia 5 bulan, sementara yang lain mungkin tidak mengucapkan kata pertamanya sampai sekitar 2 tahun. Fakta-fakta seperti itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa anak yang termuda harus memiliki organisasi konseptual atau dunia yang lebih sedikit atau memahami lebih sedikit kata-kata yang sepadan. Karena meskipun terdapat perbedaan dalam permulaan bicara pada sekitar usia 3 tahun, sebagian besar perbedaan dalam bicara itu akan menghilang. Tidak diragukan lagi, beberapa variabilitas berkaitan dengan perkembangan fisik dan dalam ucapan dan koneksi yang harus dibentuk di otak. Menurut Betts et al. Tahun 1992, tidak mudah untuk membuat suara pidato tertentu. Otak anak harus membentuk koneksi untuk memilih rangkaian kata dan untuk mengartikulasikan dalam urutan pengucapan. Oke, I'm Nur Maintiningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata bahasa alami dan kaitannya dengan pemikiran dan produksi kalimat. Jadi yang pertama yaitu pikiran sebagai proses yang bersifat non-linguistik dan mencakup ide-ide yang ditunjukkan oleh ucapan. Nah, menurut para ahli,
Selain tata bahasa alami itu sendiri, ada pusat pengolah pikiran yang memiliki masukan pikiran serta emosi dan perasaan yang dialami dari tubuh dan nilai serta tujuan yang ada di dalam pikiran dan membimbing pemrosesan pikiran. Situasi dan peristiwa linguistik dan non-linguistik yang dialami dari lingkungan luar diberi akses ke tubuh dan pikiran. Dengan variasi seperti itu, masukan baik eksternal ke tubuh maupun internal ke pikiran, natural grammar mencoba memahami masukan ucapan. Di dalam model ini, pemikiran pusat dipahami sebagai entitas prarata bahasa primer dengan format proposisional, argumen dan bentuk predikat, serta proses analisis bawaan termasuk analisis logis, di mana pengetahuan dan bahasa bisa diturunkan dari pengalaman. Kemudian yang kedua, garis besar tata bahasa alami yang lengkap. Jadi, baik proses pemahaman ucapan maupun produksi ucapan disebut sebagai natural grammar. Dalam proses pemahaman, ujaran suara adalah input yang diproses oleh tata bahasa pemahaman sehingga memberi makna ujaran. Dalam proses produksi, makna berfungsi sebagai masukan ke modul produksi tambahan yang strateginya berinteraksi dengan tata bahasa pemahaman sehingga memberikan suara sebagai output. Proses ini digabungkan dalam tata bahasa alami dan terkait dengan pemikiran pusat kecuali suara yang merupakan kejadian di dunia nyata. Semua aspek model lainnya adalah aspek pikiran. Dengan demikian, tata bahasa pemahaman dan strategi produksi disimpan sebagai pengetahuan dan proses mental yang nantinya dapat diaktifkan dengan input fisik suara atau dengan makna mental. Pemikiran pusat mengintegrasikan makna-makna dari kalimat-kalimat ke dalam jaringan pengetahuannya dan juga menghasilkan makna-makna untuk diekspresikan dalam ujaran. Selanjutnya ada Chomsky, Pinker, dan rekursi lainnya. Nah, baru-baru ini Chomsky bersama dengan rekan lainnya yaitu Hauser telah melakukan penegasan bahwa hanya ada satu aspek bahasa yang merupakan keunikan manusia dan linguistik, yaitu rekursi sintaksis, di mana struktur linguistik diperkuat melalui sarana internal dan tidak hanya ditambahkan di akhir. Pinker dan Jackendorf keberatan dengan klaim bahwa satu-satunya aspek bahasa yang unik bagi manusia adalah rekursi sintaksis. Mereka berpendapat bahwa banyak aspek tata bahasa lain yang juga unik untuk manusia, misalnya fonologi dan morfologi.